hilang rasa dan bau. Nah, misalkan ada burung, ayam, kambing yang mati menjadi bangkai, artinya matinya hewan disebut bangkai itu matinya tidak dikarenakan sembelih secara syariat, yang tidak disembelih ya, atau disembelih tidak secara syariat, nah, itu matinya bangkai sebutannya. Kambing nyebrang, nggak tengok kanan nggak tengok kiri ya, tabrak mobil mati, bangkai. Nah, bangkai. Atau sembelihannya orang yang tidak secara Islam, penyembelihannya. Disembelih orang Konghucu misalkan ya kan, buat sesajen, nah itu bangkai. Nah, jadi perbedaan bangkai dan tidak walaupun sama-sama mati, kalau disembelih oleh orang Muslim secara syariat itu halal dagingnya. Memang penyembelihan itu agak sedikit ketat ya. Bahkan ketika itu disembelih orang Muslim ya, kalau penyembelihannya keliru, salah, itu juga bisa menjadi bangkai. Misalkan menyembelih kambing ya, ada salah satu jalan pernafasan yang belum terpotong misalkan, habis sembelihnya setengah, kemudian kambingnya masih berjalan-jalan gitu kan, nggak mati-mati, pengen mati, tembak jeder. Nah ini kan tidak sesuai syariat. Atau disembelih lagi, nerusin sembelihannya yang separuh ya. Itu juga tidak sesuai syariat Islam. Kalau memang mau disembelih, pindah tempatnya. Yang tadinya di sini misalkan pindah agak ke bawah. Nah, jadi jangan meneruskan bekas sembelihannya tadi. Kok ini nggak mati-mati, ternyata ada yang belum putus. Kan minimal syaratnya 2, putusnya jalan pernapasan dan putusnya jalan makan. Nah, itu minimal itu. Ada yang gitu kayak ada orang tua yang bisa lari lagi Ayam potong lari lagi kamu dipotong lari lagi. Nah kalau lari lagi ya biarkan sampai dia meninggal, atau kalau memang mau disembelih ulang itu pindah tempat ya, pindah tempat. Jangan meneruskan sembelihannya tempat yang disembelih tadi. Nah, pindah tempat. Udah pindah tempat masih hidup nenek, masih lari aja, pindah lagi. Waduh, repot. Nah, memang ada trik-triknya, ada cara-caranya. Apalagi menyembelih soang, entok, bebek itu kan susah. Terbang ya pasti. Nah, itu caranya. Kalau memang kita sudah pastikan putus jalan pernapasan dan jalan makan ya, itu biasanya dipotek ininya, tulangnya, tulang lehernya potek ya, tapi nggak dipotong putus seluruhnya semuanya ya, dipotek tulangnya. Nah itu dia nanti akan mati lama-lama ya. Itu nggak termasuk imsak kalau dipotek dulu, kalau belum dipotong dipotek gitu. Ya artinya memudahkan ya, memudahkan agar dia cepat mati, memudahkan ya, tidak berlarut-larut. Kan kasihan ya dibiarkan ya terbang ke sana ke sini ya.
lehernya klewer-klewer, netes-netes, daerah kasihan. Nah, itu. Atau kalau memang nggak mau terbang ya diikat, ya diikat kaki dan sayapnya. Nah, jadi itu tata cara untuk menyembelih ya, dan menguliti hewan ya, yang kita bisa manfaatkan kulitnya dengan cara disamak. Nah, jadi tulang, rambut atau bulu dari bangkai hewan itu hukumnya najis. Illal adamiyu, kecuali tulang dan rambutnya anak Adam, yaitu manusia. Nah, itu tidak najis ya, tulang belulangnya itu tidak najis ataupun rambutnya. Nah, untuk pembahasan mengenai kulit ini, cara menyamak kulit sedikit ya, pasalnya sedikit, cuma sampai sini saja. Termasuk yang dianggap bangkai itu adalah potongan anggota tubuh hewan yang masih hidup. Kaki potol, nah itu potolannya bangkai, potolannya bangkai ya, kakinya potol, ekornya putus ya kan, itu termasuk bangkai. Nah itu tulang rambutnya najis. Nah, tapi najisnya mutawasito. Nah, kalau tulang rambutnya anjing atau babi, ya pasti monggo Allah ya, karena mengikuti tubuhnya, mengikuti keseluruhan badannya. Itu najis monggo Allah kalau anjing dan babi. Sampai sini bisa dipahami saya, insyaallah. Kalau ikan Pak, ikan nih dipotong itu. Ikan. Itu yang dipotong dimakan. Oh. Kalau ikan, jangankan masih hidup, bangkainya saja halal. Enak. Jadi ada dua bangkai yang halal dimakan tanpa harus disembelih atau dipotong, yaitu ikan dan belalang. Ya. Jadi kan ikan itu kan tidak lama hidupnya kalau di darat. Ya, kalau nunggu disembelih atau dipotong dulu ya keburu ini. Ya maksudnya ini Pak, disepotong hidup pasti hidup dibacok lah pakai. Iya. Kalau itu sepotongnya kan halal. Halal. Jangankan potong, ikan utuh mati aja halal. Ya kan? Jadi bangkai yang halal itu dua, ikan dan belalang, baik terpotong maupun masih utuh. Nah, ya, baik ikan tawar maupun laut, pokoknya jenis ikan lah ya, jenis ikan. Aduh, waktu itu berarti saya makan yang haram dong. Apa? Pas puasa beli ayam di pasar, yang motongnya orang mabuk lagi. Nggak tahu, Jualnya saya mabuk. Oh, yang di pasar-pasar itu. Nggak jelas itu. Oh, yang potongnya nggak jelas. Iya. Tapi itu orang yang potong muslim ya. Muslim, yang jualan ayamnya muslim. Nah, Tapi ya lagi sempoyongan lah pokoknya. semuanya kan. Ingat dulu, udah 5 tahun yang lalu itu. Artinya begini ya. Kalau memang kita ikhtiar atau hati-hati, itu lebih amannya ya orang yang kita percaya dan
kita bisa menyembelihnya dengan sendiri. Itu kan Untuk pas. lebih hati-hati, tapi ada kaul yang memperbolehkan bahwasanya sekalipun yang memotong itu orang kafir, ya, asal tadi dua jalan tadi, napas dan makanan itu terputus dengan tata cara syarat